Agak aneh memang baru-baru yang terjadi di mana pilot dan kopilot sama-sama kompak tidur dalam pesawat yang mengancam 153 penumpang. Tapi stop dulu, karena itu belum endingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe saya Rijal Jamal. Kembali lagi membahas kira-kira ada masalah yang mudah-mudahan ada anu baiknya. Seperti yang kita ketahui bersama di opening tadi saya sampaikan bahwa pilot dan kopilot ini tertidur ketika sedang membawa pesawat penumpang namanya Batik Air. Kode penerbangannya A320, penerbangan dari Jakarta ke Kendari, Kendari ke Jakarta pulang pergi. Dan kopilotnya tertidur kurang lebih 30 menit dan ternyata alhamdulillah untungnya selamat. Tapi ada fakta yang menarik yang akan saya sampaikan di bagian ending. Jangan skip video ini karena ada fakta yang menarik. Ini opini yang saya kira mungkin sebagian orang sepele ini, pekerjaan ini atau mungkin soal tidur dan ketiduran ini. Karena tidur dan ketiduran adalah hal yang berbeda. Tidur itu sengaja memang untuk tidur, ketiduran ya memang tidak disengaja untuk tertidur. Kira-kira gitu. Jadi singkat cerita, di mana ada penerbangan pesawat, ya, penerbangan pesawat. Saya ceritakan kronologinya. Penerbangan pesawat Batik Air dari Jakarta. Penerbangannya kurang lebih jam 3 pagi waktu Jakarta untuk menuju Bandara Halu Oleo, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara yang kurang lebih diperkirakan tiba jam 8 pagi. Penerbanganlah berlangsung. Dalam penerbangan kurang lebih 10.000 kaki, ya kurang lebih Momi hampirlah tiba di Bandara Udara Kota Kendari di Halu Oleo. Si kopilot ini minta izin kepada pilotnya. Kopilot bertugas sebagai pilot monitoring dan pilot bertugas sebagai pilot flying. Dia minta izin, kira-kira bahasanya mungkin, "Oi saudara, saya izin tidur dulu karena kurang sekali tidurku ini. Saya kekurangan tidur karena ada tugas tadi di rumah." Si pilot kemudian, "Oh ya enggak apa-apa saudara, enggak apa-apa bro, enggak apa-apa coy, silakan kau tidur ya, nanti saya kasih bangun kalau sudah mau mendarat." Ya kira-kira kopilot ini akhirnya tidurlah, berarti bukan ketiduran. Dia memang sengaja untuk tidur karena dia kelelahan atau mungkin kecapean atau mungkin memang kurang tidur karena tadi ada pekerjaan yang disampaikan di rumahnya. Akhirnya pilot yang bertugas sebagai pilot flying mengambil alih tugasnya kopilot yang bertugas sebagai pilot monitoring. Jadi ceritanya double job atau cross job ini ya. Jadi jobnya sebagai penerbangan akhirnya bertugas juga sebagai monitoring. Kurang lebih 10 menit sebelum pendaratan si pilot membangunkan, "Woi saudara, bro, bangun, sudah mau mendarat." Dikasih bangunlah. Akhirnya dia siap-siap, kurang lebih penerbangan 10.000 kaki sudah akan mendarat di Bandara Halu Oleo, Kota Kendari. Karena cuaca cukup bisa dikategorikan aman dan juga kebetulan bandaranya belum terlalu padat, akhirnya mendaratlah pesawat Batik Air ini, transit sejenak. Setelah transit sejenak menunggu kemudian normal semuanya dan juga persiapan penumpang untuk keluar pesawat, pilot dan kopilot kompak untuk makan mie instan ya karena lapar. Jadi makanlah mie instan mereka di kokpit. Setelah itu sembari menunggu kemudian penumpang keluar. Ya, penumpang keluar, dibersihkan bagasi, dikasih keluar, dan sembari juga penumpang selanjutnya naik untuk yang akan menuju penerbangan ke Jakarta. Jadi setelah kurang lebih menunggu beberapa menit, akhirnya pesawat kembali terbang menuju Jakarta. Pada saat penerbangan menuju Jakarta ini, pilot dan kopilot ini bertukaran posisi. Pilot mungkin menyampaikan, "Bro, kira-kira kau bisa ambil alih tugasku." Pilot meminta kepada kopilot ambil alih tugas menjadi pilot. Yang pilot menjadi kopilot, jadi bertukar posisi. Yang sebelumnya kopilot sebagai pilot monitoring bertugas menjadi pilot flying. Sedangkan pilot bertukar posisi menjadi kopilot. Tugasnya yang awalnya pilot flying bertugas menjadi pilot monitoring. Terbanglah, dikendalikanlah oleh kopilot yang sempat minta izin tidur tadi. Pada saat penerbangan terjadi cuaca ekstrim, menghindarilah beberapa agar tidak terjadi turbulensi. Dia kontaklah pihak Bandara Makassar di Sultan Hasanuddin, namanya ACC, Area Control Center, ACC Makassar. Tetapi pada saat penerbangan pihak ACC Makassar juga merekomendasikan untuk hubungi juga ACC Jakarta, Area Control Center Jakarta. Nah, sempat terjalin komunikasi beberapa menit, ternyata berdasarkan informasi yang beredar, terbanglah. Akhirnya dalam penerbangan ini kopilot itu tidur dan yang jadi masalah pilotnya juga ikut tertidur. Ya, jadi ikut ketiduran. Akhirnya pihak ACC Jakarta sempat mengontak beberapa menit. Ini singkat cerita, mengontak beberapa menit tapi tidak ada jawaban, panggilan tidak terjawab. Akhirnya pihak ACC Jakarta meminta juga beberapa pesawat lain yang kira-kira berada sekitarnya untuk mengkontak juga pilot yang satu, tapi juga tidak ada jawaban. Nah,
Terbanglah beberapa menit atau mungkin beberapa jam di atas udara Jakarta ini. Akhirnya apa yang terjadi? Bangunlah pilotnya ini. Dia baru sadar ternyata dia sudah ketiduran kurang lebih 28 sampai 30 menit, setengah jam. Dan sempat ternyata pesawat salah jalur. Bahaya sekali ini barang. Kalau salah jalur begini bisa bahaya penumpang. Akhirnya kemudian sempat salah jalur, akhirnya melihat beberapa panggilan tidak terjawab, akhirnya dia kembali mengkontak bahwa tadi ternyata terjadi signal error atau mungkin pemancar radio sempat tidak bisa terkonek dengan baik, signal kurang bagus. Akhirnya kembalilah diarahkan untuk sesuai dengan jalurnya. Alhamdulillah akhirnya apa? Pesawat mendarat dengan selamat. Ternyata gara-gara itulah kemudian akhirnya pilot dan kopilot ini diperiksa dan ternyata tidak ada masalah. Tidak ada masalah, tidak ada tercandu tidak dalam keadaan mabuk, dalam keadaan sadar, jantung bagus, darah normal dan seterusnya. Dan akhirnya pilot dan kopilot ini setelah viral beritanya akhirnya dia dinonaktifkan sementara dari penerbangan. Apa yang mensalah setelah terjadi proses pemeriksaan dari pihak terkait daripada otoritas bandara dan penerbangan baik itu dari Kementerian Perhubungan maupun yang lain, ternyata si kopilot ini baru saja dia menjadi seorang ayah, baru saja menjadi seorang bapak. Yang ternyata istrinya baru saja lahiran dan anaknya kembar. Sehingga yang namanya suami ketika istri baru lahiran, anak itu selalu bangun ketika tengah malam. Mau tidak mau, suka tidak suka, rela tidak rela, maka terjadilah yang namanya pergantian pemain untuk menjaga anak. Apalagi anaknya kembar. Berarti hampir dipastikan mungkin tidak ada pergantian pemain. Artinya apa? Anaknya satu on, bisa jadi juga anak yang satu juga on. Artinya sama-sama. Artinya bagi tugas lah. Kamu yang jaga si kembar satu, kamu jaga si kembar dua. Yang saya bayangkan, yang saya imajinasikan kira-kira begitu. Karena sebagai seorang yang punya pengalaman menemani istri ketika lahiran, memang kondisinya betul-betul luar biasa. Apalagi 1 bulan pasca lahiran. Kita sebagai suami betul-betul yang namanya waktu tidur hampir tidak normal lagi. Kenapa? Karena kita kasihan sama kita punya istri. Dia sudah menyusui, dia sudah melahirkan, kesakitan, dan tentu memang waktu tidur yang sangat terbatas. Akhirnya terpengaruhlah pada kopilot ini. Sedangkan dia tidak punya mungkin jadwal untuk cuti atau mungkin berhenti atau mungkin istirahat sejenak daripada pekerjaan dalam beberapa pekan. Karena faktor lain yang namanya orang baru melahirkan itu biayanya banyak. Biaya susu lah, biaya popok lah, biaya rumah sakit dan seterusnya. Ternyata cek per cek ternyata si kopilot ini baru saja menjadi seorang ayah dan yang lebih diperparah lagi karena setelah lahiran juga barusan pindah rumah. Akhirnya menambahlah beban pikiran dan juga jam tidurnya berkurang. Apa yang saya mau sampaikan dari cerita singkat sederhana ini? Opini saya bahwa akhirnya saya teringat dengan salah satu visi misi atau janji salah satu paslon capres kemarin yaitu Amin, Pak Anies dan Muhaimin Iskandar, di mana visi misi ini terdengar sederhana tapi dibully oleh banyak orang. Bahkan dianggap kenapa punya visi misi sangat standar sekali. Ternyata di sinilah baru ketahuan. Di mana visi misinya, janjinya adalah akan memberikan cuti suami ketika istrinya lahiran selama 40 hari. Dengan skema 1 minggu sebelum lahiran dan 3 minggu atau 3 pekan setelah lahiran. Ternyata ini akibatnya fatal sekali memang. Pertama poinnya adalah fokus untuk merawat atau fokus untuk menemani istri dan merawat anak yang dimana baru saja kita diberikan amanah. Ya namanya kita baru saja diberi anak itu karunia yang luar biasa. Jadi momen-momen itu tentu seorang suami dan istri tidak mau lewatkan. Apalagi ketika kemudian memberikan susu, menemani atau menenangkan pada saat dia menangis, mencuci atau membuka popoknya, mencuci pada saat dia lagi buang air baik besar maupun kecil. Nah itu momen-momen yang saya kira sangat penting bagi seorang bapak dan ibu untuk tidak dilewatkan. Masalahnya dia dalam keadaan juga bekerja. Nah inilah pentingnya kenapa visi ini penting. Mudah-mudahan nanti presiden yang terpilih kalau bukan Amin mudah-mudahan bisa direalisasikan. Terutama buat pasangan yang sementara terpilih. Karena ini kita tag pada saat 1 Ramadan yang dimana proses perhitungan di KPU sementara berlangsung. Jadi kita berharap mudah-mudahan ini bisa direalisasikan. Dipinjam atau dipakai visi misi dari paslon lain baik itu Ganjar maupun juga Pak Anies yang tepat, yang cocok untuk diaplikasikan, direalisasikan oleh presiden terpilih. Karena ternyata luar biasa. Disinilah baru saya menebak inilah manfaat dan faedahnya kenapa program
cuti 40 hari bagi seorang bapak ketika istrinya sedang lahiran. Karena itu menyangkut soal pekerjaan, itu menyangkut soal keluarga, dan yang paling penting keberpihakan kehadiran pemerintah bagi hal-hal yang terkecil, terutama ada keluarga. Itu jauh lebih luar biasa ternyata. Dia bisa merasakan kehadirannya. Dan ini menjadi penting juga supaya perhatian dari anak yang baru lahir ini betul-betul bisa berkualitas, mendapatkan perhatian kasih sayang dari orang tuanya, sehingga insya Allah sangat menentukan kualitas sumber daya manusia di masa-masa yang akan datang. Itu opini saya, pandangan saya. Mungkin kita bisa berbeda, tapi menurutku ini penting. Hal yang sederhana, hal yang sepele. Kita doakan juga mudah-mudahan pilot dan kopilot ini segera kembali dikasih aktif penerbangannya, dan ini bisa menjadi catatan buat kita semuanya, supaya ya betul-betul kita memperhatikan hal-hal yang kecil. Jangan pernah untuk selalu fokus hal-hal yang besar saja, tapi hal-hal kecil sangat menentukan bagaimana untuk keadaan dan kehidupan kita di masa mendatang. Semoga ini bisa memberikan manfaat. Silakan tulis di kolom komentar apa opini atau mungkin ada pandangan lain. Saya Rizal Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.